Halo Sobat Jazz, kembali lagi bersama kita dengan membahas Timnas Indonesia. Pastinya. Iya, sekarang beritanya kita mendapat dukungan dari negara Irak. Woi. Ya, seperti apa dukungannya? Ya, dilansir dari Gondes Football, di mana Twitter Irak, Football Pod, benar-benar lelucon katanya. Mereka tidak pantas untuk mengunjungi Indonesia dan disambut oleh negara dan orang-orang yang begitu cantik. Kerugian mereka. Wah. Oh. Karena menganggap Indonesia itu orang cantik-cantik. Ya, karena kan Irak pernah juga ya sudah main ke Indonesia. Dan juga ada beberapa negara juga yang merasa terpesona dengan Indonesia. Ya. Ada Irak, ada Palestina. Pasti mereka sudah jatuh hati sama supporter-supporter Indonesia juga tahu. Iya. Mungkin juga udah pernah liburan di Indonesia juga ya. Iya, betul. Apalagi ya kalau kita seberang dikit olahraga di MotoGP, di mana orang-orang itu pada sangat Happy sekali ya. sangat jatuh cinta sama Indonesia. Lantas mengapa Bahrain takut? Nah, kerugian untuk mereka. Iya, katanya. Kenapa? Tanda tanya. Nah, itu dia. Ya, Sobat Ces, sekarang kita beralih ke pertandingan yang kemarin ya, melawan Cina, di mana STY juga merombak formasi yang tidak seperti biasanya. Iya. Ada apa itu? Ya, ini alasannya. Alasan Sintayong merombak starting line up saat menghadapi Cina. Yaitu pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. Dua hal yang paling menentukan starting line up bagi Sintayong. Jadi pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut. Oh, itu. Ya, kita baca komen-komennya ya. Dari Hidayat BRK, Asnawi lebih baik dari Eliano. Tanda tanya. Nah, dari Rinis Jazz, tapi kenyataannya beda di lapangan. Abdul Rizky, alasan kocak. Emang Rido, Haye, Rizaldi nggak siap apa? Kelihatan mereka masuk langsung jalan permainan. Nah, betul. Sebenarnya ada apa ya dengan STY saat itu? Apa STY sebenarnya punya strategi yang kita nggak tahu tuh, masih jadi rahasia. Jadi sengaja nih ya, ini mungkin. Jadi kita kan ada pertandingan home away ya. Jadi dia pelajarin dulu nih di putaran pertamanya. Oh, kalau terjunin yang ini, begini hasilnya. Dan lawan mainnya seperti ini. Nah, taktik-taktiknya lagi dipelajarin tuh. Jadi ketika yang putaran kedua ini, benar-benar dia sudah ada strategi dan turunkan pemain-pemain yang sudah dipelajari di putaran pertama itu. Iya, menganalisis dulu. Ya, benar-benar. Bisa jadi seperti itu sih. Iya. Bisa kita pungkiri, Sobat Jazz, STY itu termasuk pelatih yang cerdas. Yang kita dapat menemukan itu. Iya, tapi kita nggak tahu gitu jalan pikirannya gimana gitu. Hanya dia yang tahu. Lalu dari komentar Bagas @11, tapi blunder parah, apalagi lini belakang. Udah benar-benar kokoh padahal malah dirombak-rombak. Kalau mau uji coba bagian depan aja itu yang masih kurang ya, masih amburadul. Tapi emang rada sedikit blunder juga sebenarnya. Iya, benar sih. Di bagian belakangnya ya, kemarin tuh. Dan gelandang juga kayak terlihat benar-benar tidak adanya Tom Haye itu kehilangan separuh jiwaku. Iya. Dan nggak ada Rizky Ridho juga, tembok pertahanan kita agak sedikit gampang banget diterobos. Ya, sayang cuma sebenarnya juga kita butuh poin banget di lawan Cina ya. Iya, itulah makanya banyak asumsi-asumsi yang negatif ke arah STY. Termasuk ya banyak yang bilang STY itu blunder. Iya. Terus kata Suka Burgulena, kenapa coret Eliano? Kan nggak cedera, Sandy Walsh cedera, kenapa nggak dicoret? Nah, itu juga. Itu juga yang jadi tanda tanya besar juga buat ya. kita ya. Dari awal Sobat Jazz, beberapa ya kurang lebih sejam sebelum pertandingan pun kita ketika lihat kok nggak ada nama Eliano, langsung kita berdiskusi. Strategi apa? Gimana bro? Kok gue nggak yakin ya bro dengan nama-nama ini yang akan maju. Dan ternyata hasil rebukan kita terjawab di pertandingan itu. Iya, betul. Karena agak deg-degan juga sih eksperimennya. Karena saya juga pengen ngelihat Eliano bermain di sayap betul daripada di sektor pertahanan. Betul. Menyisir dari winger-winger. Betul. Ya, Sobat Jazz. Ini dilansir dari arsip Timnas ya. Sintayong jelaskan alasan kenapa Tom Haye jadi cadangan versus Cina. Oh, akhirnya dijelaskan. Akhirnya buka suara ya. Ya, Sintayong mengatakan Haye sengaja dicadangkan agar pemain 29 tahun itu bisa tampil optimal di babak kedua.
pelatih asal Korea Selatan itu mengklaim Haye tidak bisa bermain 100% selama 90 menit. Ya, memang secara strategi Tom Haye sengaja dimainkan di babak kedua karena secara fisik juga kurang. Dia belum bisa main stabil selama 90 menit, kata Sintayong saat tiba di Jakarta. Apalagi lawan kuat di babak pertama. Secara taktik kami tidak ingin kemasukan gol di babak pertama. Di babak kedua harusnya kami bisa cetak 2 gol lebih. Tetapi itu tidak terjadi. Memang kalau menilik dari alasannya Agak masuk akal. masuk akal karena di tengah itu kan si Nathan dan Ivar ya. Iya. Dimana Nathan itu lebih bertahan sebenarnya. Bisa biasa dibilang di bek kiri dan Sen di kiri juga kan. Tapi ternyata ya itu, Dia ingin bertahan dulu di babak pertama. tapi ternyata kecolongan. Tapi ternyata kecolongan. Karena adanya miskomunikasi yang kurang baik dari back. Dan Martin Pas juga sempat kaget juga sih di gol pertama itu. Ya, Loh kok kok masih bisa molos kok ya? masih hidup bolanya. Ternyata Misalnya udah keluar. Tadi juga kita coba cek VAR, ternyata Udah emang murni masih on Iya. bolanya. Ya Sobat Jess, kita lihat komentar dari yang postingan ini ya. Di mana Salman NNCH mengatakan semua orang tahu kali ini Anda blunder coach. Semoga dengan kekalahan ini bisa jadi pelajaran agar tidak melakukan eksperimen-eksperimen khususnya di line up. Line up itu karena menentukan pertandingan sebenarnya. Betul. Mulai dari awal strategi itu berjalan sampai akhir. Lalu dari Mas Sultan Hadiwijaya, itu namanya blunder coach. Sudah tahu musuh kuat di babak pertama, harusnya masukin Rido dan Tom Haye. Syukur-syukur kalau dapat gol babak pertama, tinggal bertahan aja di babak kedua daripada nguber gol lebih baik mempertahankan gol. Ini setuju sih. Gue juga setuju sih. Makanya gue lebih seneng Tom Haye itu dimasukin dari babak pertama. Jadi kita curi poin dulu. Nah, Nanti baru kita jadi bertahan. Iya, sedangkan tadi sebelumnya kan STY bilang sengaja ditaruh di babak kedua. Tapi ternyata Cina gempur-gempuran di babak pertama Nah. buat cetak gol. Tapi mungkin dia melihat dari permainan Cina melawan Australia. Iya. Di mana Cina itu cetak gol lebih dulu tapi dia di comeback. Nah, dia tidak ingin seperti itu mungkin melawan Cina itu ya. Jadi dia pengennya tuh bertahan dulu biar nggak dicetak gol dulu Iya, ya. tapi ternyata ternyata ada gol yang tercipta. Ada miss dari ini ya. Dan di babak kedua justru kita sebenarnya bisa mengejar seri. Akan tetapi ya di situ ada drama Cina. Ya ada keterlambatan juga untuk pergantian pemain ya. Dan banyak drama-drama Cina yang hadir di situ kan. Iya betul. Dimana di pergantian tuh lebih banyak di menit 80 ya setelah babak kedua itu. Iya. Itu juga agak sedikit terlambat menurutku. Dan ya yang paling gue sebelin itu drama Cinanya tuh, yang tiba-tiba nggak tahu kenapa tuh kiper kena asam lambung apa usus buntu gitu. Iya kiper ya, selalu yang perut. Iya, ada apa dia atau dia belum makan 2 hari yang lalu. Betul. 2 hari nggak belum makan, baik-baik aja tapi. Oh ya, itulah drama-drama kita ya ternyata sepak bola ini unik loh. Dari sepak bola kita bisa menyaksikan drama Timur Tengah, drama Cina, ya itulah Drama-drama. drama-drama yang ada di lapangan. Ya semoga Indonesia kalau menang jangan drama ya. Iya, Kita harus sportif. betul banget. Justru kita harus kejar gol terus. Iya. Walaupun kita udah unggul. Iya, betul banget. Pokoknya jangan sampai kita terlena dan tetap fokus dari awal sampai akhir. Iya. Sobat Jess, kita lihat dari bola.com ID di mana Tom Haye berkata, "Saya pikir ini agak mirip dengan Bahrain. Kami bermain melawan tim yang banyak membuang waktu. Mereka jatuh-jatuh. Mereka tidak benar-benar bermain sepak bola." Ya. Ini juga kurang lebih agak mirip sama pernyataan Kevin Dick tadi. Ya kan? Ini drama-drama yang aduh. Ya, Tom Haye ini menyindir gaya bermain timnas Cina ya, menyusul kekalahan di putaran ketiga. Betul banget. Sepakat dengan Prof. Sepakat sih. Sepakat. Karena aduh. Kenapa kalau abis golin begitu? Padahal sebelum golin dia mainnya biasa aja, Biasa keras banget. aja, diselengkat, di apa kayak Iya. ngotot. Dia lebih ngotot juga. Sekarang mah pas udah unggul, gimana Sobat Jess, menurut kalian drama mana yang paling bikin gedek? Nah. Apakah drama Cina atau drama Timur Tengah? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau gue sih dua-duanya sih menyebalkan. Gitu. Banyak drama. Ya Sobat Jess, kita lihat dari postingan lain ya, dari Timnas Zone, di mana Coach Justin
Buat apa lu turunin tim yang sebelumnya main bagus tapi dicadangin di next match? Ya, kata Betul Coach banget. Justin. Iya betul. Itu yang sangat disayang sih, tapi gimana ya? Harusnya udah itu aja gitu ya. Bisa nggak sih dipertahankan? Gak usah dirotasi lagi. Iya bener, itu udah bagus banget, udah GG gitu. Gak usah, aduh. Ya udah, tapi kita nggak boleh menyesali. Penyesalan selalu datang terakhir emang. Kalau dilihat dari grafik pertandingan ya, dari Arab tuh kita bagus banget. Bagus. Dari Australia kita agak turun sedikit, Iya. dari Bahrain turun sedikit, lawan Cina kita kaget. Iya, betul banget. Padahal dari grafiknya tuh, aduh, dari atasnya tuh udah bagus banget. Sebenarnya dari awal tuh, dari pertandingan pertama. Betul. Kita menurun. Karena rombakan formasi ya seperti ini ya. Eksperimen. Eksperimen formasi. Ini juga ada berita lagi ya dari All About Garuda. Jarak hanya 2 poin, benar-benar sengit ya. Katanya hanya mengingatkan kalau jarak timnas Indonesia ke posisi 2 hanya berjarak 2 poin. Bahkan masih tersisa 6 match lagi di round 3 ini. Masih banyak kesempatan. Terbuka lebar. Kita harus optimis ya. Betul banget. Kita harus perjuangkan posisi di mana kita bisa lolos untuk Piala Dunia 2026. Iya, betul banget. Optimis Garuda. Ya, realistis 13 poin total. Selebihnya biar Allah yang atur. Ya. Ya, betul sekali. Butuh banget postingan penyemangat kayak gini. Asik. Ayo semangat ya Garuda, yuk semangat ya, semangat. Kita support terus ya. Iya, betul. Karena sebenarnya sih menang atau kalah kita selalu mendukung timnas kita. Tapi kalau timnas kita dicurangi baru kita bergerak. Betul itu. Dan kalau timnas kita kalah, kita harus menyemangati. Ya. Kalau menang kita harus alhamdulillah. Iya. Tapi jangan sampai euforianya berlebihan juga. Kadang itu juga bisa ini loh, merusak konsentrasi loh. Ya. Apalagi kalau misalnya ada sultan udah bilang, ini ada bonus nih kalau misalnya lolos ini gitu. Jangan dulu dah, disimpan dulu. Karena kita ingat di mana Piala Dunia waktu Arab bisa mengalahkan Argentina. Bonus langsung dicairkan. Abis itu Arab langsung set kalah. Ya. Jadi untuk para dermawan ya, para sultan kalau memberikan bonus pada timnas Indonesia disimpan dulu, bisik-bisik aja dulu ke Pak Erik. Tapi tidak usah digembor ke media. Ya. Karena itu bisa bikin merusak konsentrasi. Ya, kalau bisa pemain jangan sampai tahu dulu ya. Iya betul, jangan sampai tahu. Ya. Jadi udah cuman bisik-bisik antara mereka dengan Pengurus, ketua ya. PSSI. Udah sama Pak Erik aja, nggak usah sebar ke yang lain. Oke. Biasanya namanya manusia kan suka tapi jangan kasih tahu yang ini ya. Ya. Nah, akhirnya dikasih tahu juga. Akhirnya tahu semua. Iya, makanya simpen aja rapat-rapat. Iya, oke, Sobat Jess. Jangan lupa komen di bawah untuk pendapat kalian ya. Iya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih udah nyaksikan video kita. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, bunyikan loncengnya. Terima kasih. Bahrain, jangan takut ke GBK. Salam Jess.